'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Banyak pertanda, Kevin Dix dimainkan Shin Tae-yong sebagai fullback kanan atau back tengah di timnas Indonesia ya. Duan Van Hal mau disikat back timnas Indonesia, publik Vietnam gelisah tak karuan. Dan 3 alasan timnas Indonesia diuntungkan jalani 2 laga away lebih dulu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1, paling krusial. Simak selengkapnya hanya di Patriot Garuda. Ayo dukung terus timnas Indonesia. Ya, banyak pertanda Kevin Dix dimainkan Shin Tae-yong sebagai fullback kanan atau back tengah di timnas Indonesia ya. Sebelumnya, pemain keturunan milik FC Copenhagen itu pernah mengatakan bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi membela timnas Indonesia. Katanya, melalui akun Instagram pribadinya, saya telah memikirkan tentang apakah itu merupakan opsi bagi saya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesnya lebih rumit daripada yang saya kira pada awalnya. Saya perlu mencari tahu lebih jauh tentang itu dan melihat apakah itu memungkinkan di masa depan, kata Kevin. Saya benar-benar menghargai rasa cinta dan dukungan yang kalian berikan pada saya. Saya mencintai Indonesia dan tentu saja itu akan menjadi suatu kebanggaan untuk bermain bagi negara indah seperti ini jika memang ada kesempatan. Mari lihat apa yang akan terjadi di masa depan, ujarnya. Setelah muncul pernyataan di atas, mencuat sejumlah pertanda Kevin Dix segera dinaturalisasi. Salah satunya pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Ia mengklaim back 27 tahun itu akan menyusul Jay Itzes dan juga Nathan Joe untuk menjalani proses naturalisasi. Selain itu, ex-PSSI Arya Sinulinga juga sempat keceplosan menyebut nama Kevin Dix sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Ditambah, Kevin Dix sendiri menyukai salah satu unggahan Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bahkan, di profil Instagramnya @KevinDix2, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Apeldoorn, Belanda pada 5 Oktober 1996 itu mencantumkan bendera merah putih. Dan jika benar, dinaturalisasi, Kevin Dix akan menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang bermain di Liga Champion. Pertanyaannya, Kevin Dix akan dimainkan Shin Tae-yong sebagai fullback kanan atau back tengah di timnas Indonesia ya? Jika merujuk pada 3 laga yang dijalani Kevin Dix bersama FC Copenhagen di Liga Champions 2023-2024, ia selalu diturunkan sebagai back tengah. Sebab demikian, Shin Tae-yong kemungkinan akan memplot Kevin Dix sebagai back tengah di timnas Indonesia. Namun, menurut Transfer Market, sang pemain 27 tahun itu juga bisa dimainkan di posisi lain, yakni sebagai fullback kanan atau kiri. Artinya Kevin Dix tidak menutup kemungkinan juga bisa dimainkan sebagai bek kanan atau bek kiri di timnas Indonesia. Hal itu bergantung pada kebutuhan Shin Tae-yong yang dalam meracik strategi dan kesiapan sang pemain. Selanjutnya, publik Vietnam dibuat resah soal keinginan bek timnas Indonesia menyikat Duan Van Hal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas Indonesia melawan Vietnam bakal tersaji dalam 2 ajang bergengsi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu, publik Vietnam dibuat resah dengan kabar terkait keinginan bek timnas Indonesia yang ingin menghajar Duan Van Hal. Pemain bertahan Vietnam yang sudah lama berlabel sebagai musuh masyarakat Indonesia pasca membuat Evan Dimas mengalami cedera sangat parah. Tak pelak, kabar mengenai salah satu pemain timnas Indonesia yang ingin menghajarnya pun tengah menjadi perbincangan hangat publik lokal Vietnam. Momen ini sekaligus menjadi kesempatan publik Vietnam menjelek-jelekan timnas Indonesia secara terang-terangan. Hubungan Vietnam dan Indonesia akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Kedua tim berada satu grup baik di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 maupun final Piala Asia 2023. Setiap kali Vietnam dan Indonesia bentrok dalam beberapa tahun terakhir, selalu memunculkan ketegangan dan keganasan baik di dalam maupun di luar lapangan antara kedua tim serta opini publik kedua negara. Gaya permainan pemain Indonesia yang garang dan terbilang kasar selalu menyulitkan tim Vietnam. Terkadang mereka bahkan menggunakan trik untuk menghambat dan merespon satu sama lain. Demikian imbuh mereka. Publik Vietnam pun dibuat resah dengan keinginan pemain timnas Indonesia yang ingin menghajar Van Hal. Sosok yang dimaksud adalah Sandy Walsh. Di mana hal ini diungkapkan Sandy ketika menjadi bintang tamu dalam podcast Sport 77 Official berkaitan soal selebrasi saat ia berhasil mencetak gol. Sandy mengaku akan mencari Duan Van Hal dan juga mengikutnya sebagai selebrasi keberhasilan mencetak gol, meski diketahui hanya dalam konteks bercanda. Detail juga merespon sesumbar Sandy Walsh itu dengan cara membeberkan latar belakang sang pemain termasuk karir bermainnya.
Baru-baru ini, seorang pemain timnas Indonesia tiba-tiba mengaku ingin bermain kotor terhadap bintang timnas Vietnam, Don van Gaal. Tulis detail. Dia adalah pemain kelahiran Belanda, Sandy Walsh, dan meski diketahui hanya sekedar bercanda, Sandy dengan temannya dalam podcast. Di mana bek berusia 28 tahun itu sudah mencatatkan 3 kali penampilan bersama wakil Asia Tenggara itu dan berjanji akan mengikuti laga melawan timnas Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia 2023. Demikian tulis detail 247. Dan berita terakhir pemirsa, sebanyak 3 alasan timnas Indonesia diuntungkan saat jalani 2 laga away terlebih dahulu di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan juga diulas. Kemenangan telak dengan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam membuat timnas Indonesia melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati harus bermain di markas lawan terlebih dahulu, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat timnas Indonesia dari kedua laga away ini. Apa sajakah? Berikut 3 alasan timnas Indonesia diuntungkan saat jalani 2 laga away di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melakoni 2 laga away secara beruntun berdampak pada lokasi latihan timnas Indonesia. Para punggawa timnas Indonesia besar akan langsung berlatih di luar negeri. Lebih tepatnya di Irak dan Filipina. Hal ini berdampak baik pada fokus para pemain dan juga staf pelatih untuk menyusun strategi. Pasalnya saat berlatih di luar negeri, para pemain juga tidak akan mendapatkan gangguan dari pendukung yang menyaksikan momen latihan mereka. Selain itu, mereka dengan melakoni 2 laga away, hal ini akan membuat mental personil timnas Indonesia lebih terasa. Seperti diketahui, dalam beberapa pertandingan terakhir, timnas Indonesia tidak sekalipun melakoni laga away. Semua pertandingan FIFA Matchday selalu digelar di Indonesia. Adapun saat melawan Brunei Darussalam kemarin, timnas Indonesia sempat melakukan laga away, namun jelas kelasnya berbeda dengan babak kedua ini. Dengan mental yang lebih terasa, timnas Indonesia nantinya akan lebih siap melakoni laga-laga yang lebih berat. Tidak hanya itu, mental ini juga bisa menjadi tambahan modal untuk anak asuh Shin Tae-yong di Piala Asia 2023 yang digelar awal 2024. Selain itu, tabungan laga kandang. Ya, keuntungan terakhir dan yang paling penting berkat menjalani 2 laga away lebih dulu adalah timnas Indonesia memiliki tabungan laga kandang. Laga away melawan Irak dan Filipina membuat timnas Indonesia hanya menyisakan 1 laga pada melawan Vietnam pada 26 Maret 2024. Dengan kata lain, pada kedua laga pamungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menjalani laga kandang. Hal ini jelas akan berdampak baik untuk hasil akhir nanti. Jika sanggup mencuri poin di markas lawan, timnas Indonesia dapat memaksimalkan laga kandang sebagai momentum meraih poin penuh demi menjaga peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.